Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Musina. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan berdiskusi tentang pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Tema yang kami ambil adalah hal tersebut dikarenakan pada saat ini banyak sekali tentang keluh kesah seorang pelajar mahasiswa sekolah dasar, menengah, ataupun sekolah atas terkait tentang pembelajaran secara daring yang memiliki berbagai macam sisi positif dan sisi negatifnya. Baik, saya akan perkenalkan pada Anda untuk narasumber pertama, yaitu kita ada Mas Afanuddin Dafa. Untuk narasumber kedua kita ada Mbak Novi Esti, narasumber ketiga ada Mbak Tika, untuk narasumber keempat yaitu ada Mbak Risma. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam materi. Untuk narasumber pertama, Mas Afanuddin Dafa, bisa mendengar suara saya? Halo, Mas Afanuddin Dafa. Halo, Pak Moderator. Ya, Mas Afanuddin Dafa, bisa tolong dijelaskan menurut pendapat Anda tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Dipersilakan. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, wabah COVID-19 ini menjadi permasalahan global untuk saat ini. Ya. Asal usulnya pun virus ini masih menjadi perdebatan oleh para ilmuwan. Virus ini cukup berbahaya bagi manusia karena virus ini menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang ditertularkan dari si penderita tersebut. Wabah COVID ini sebenarnya sangat berdampak di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia menerapkan metode belajar daring yang efektifnya mulai pada tanggal 16 Maret tahun 2020. Namun, ada beberapa sekolah di tiap-tiap daerah yang tidak siap dengan metode ini dikarenakan kurangnya media pembelajaran daring ini. Karena sebagian siswa tidak memiliki media pembelajaran daring ini. Dan juga koneksi jaringan internet dan ketersediaan kuota pun itu menjadi kendala sendiri bagi para siswa. Begitu, moderator. Baik, terima kasih Mas Afanuddin Dafa atas pendapatnya tentang masalah tersebut. Selanjutnya saya akan beralih ke narasumber kedua untuk Mbak Novi Esti. Bisa mendengar saya, Mbak Novi Esti? Ya, bisa. Baik, untuk Mbak Novi Esti, dipersilahkan untuk menjelaskan tersebut. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti yang kita tahu bahwa praktik pembelajaran daring ini dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring yang secara persiapannya belum matang menimbulkan berbagai permasalahan. Untuk jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi, kemungkinan tidak terlalu mengkhawatirkan. Akan tetapi, untuk jenjang SD, masih banyak orang tua yang mengeluh akibat pembelajaran daring ini. Yang mana dalam pembelajaran daring ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan media lainnya. Sedangkan tidak semua peserta didik atau orang tua memiliki smartphone atau laptop yang mendukung untuk kegiatan tersebut. Di samping itu, tidak semua guru mahir dalam menggunakan teknologi tersebut sebagai fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran daring, sehingga masih memerlukan pendampingan. Koneksi internet yang tidak stabil juga menjadi kendala bagi peserta didik yang tinggal di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Sehingga hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pembelajaran daring kurang optimal. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran daring yang dijadikan sebagai solusi pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan.
Diperlukan kerjasama antara orang tua, peserta didik, dan guru agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari narasumber kedua kita telah mendapatkan tambahan informasi terkait pembelajaran secara daring. Untuk selanjutnya saya akan beralih ke narasumber ketiga, yaitu Mbak Tika. Halo Mbak Tika, bisa mendengar suara saya? Halo. Mbak Tika bisa tolong jelaskan terkait tentang pembelajaran secara daring. Dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi dari Novi Hesti. Dengan adanya sistem daring ini, banyak para siswa dan mahasiswa yang kurang paham pada materi yang diajari oleh guru, sehingga guru merasa gagal. Belum lagi yang ada di pedalaman atau yang di daerahnya tidak ada sinyal. Mereka akan kesulitan untuk mengakses internet. Metode daring ini juga memiliki kelebihan, yaitu jika ada tugas, kita dapat mengumpulkan di web belajar, sehingga kita tidak usah ke sekolah atau ke kampus. Selain itu, kita juga akan lebih memiliki waktu kepada keluarga atau family time. Dalam metode daring ini, pemerintah Indonesia berperan penting dalam menjalankan, yaitu dengan memberikan bantuan kuota belajar. Kesimpulan adanya pembelajaran pada di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan menggunakan metode daring ini, tindakan yang tepat karena dapat membantu memutus rantai COVID-19. Dengan cara ini, diharapkan siswa dan mahasiswa tetap di rumah. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Tika atas pemberitahuan informasinya. Selanjutnya saya akan beralih ke narasumber keempat, yaitu Mbak Risma. Halo Mbak Risma, bisa mendengar suara saya? Ya, saya sudah mendengar. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan tentang dampak dari adanya pandemik bagi para pelajar. Pandemik ini menimbulkan berbagai dampak, salah satunya yaitu pada bidang pendidikan. Demi menghentikan penyebaran virus corona, pemerintah menerapkan kebijakan proses belajar online, daring, atau belajar mengajar jarak jauh. Semua siswa dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kondisi pandemik ini. Tentu hal ini bukanlah suatu hal yang mudah. Ditambah dengan kurangnya persiapan yang dilakukan pemerintah, sekolah, guru, dan siswa. Seperti pada siswa sendiri yang banyak mengalami kendala. Tidak semua siswa ini mempunyai handphone untuk melakukan pembelajaran online. Jika siswa tidak memiliki handphone, maka akan mengalami ketertinggalan pembelajaran karena materi yang akan disampaikan melalui WhatsApp ataupun Google Meet. Akses internet yang kurang memadai banyak membuat kesulitan bagi siswa. Jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan ada suatu daerah yang belum terjangkau oleh internet ini. Akibatnya mereka akan lebih lamban dalam menerima materi yang akan disampaikan, mencari materi tambahan dalam mengerjakan tugas ataupun terlambat dalam mengumpulkan tugas karena sinyal yang tiba-tiba hilang ataupun jelek. Penguasaan teknologi di zaman sekarang ini sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Apalagi di masa pandemi yang saat ini kebanyakan melalui online, sangat diperlukan. Namun tidak semua orang bisa mengerti penggunaan teknologi, seperti seorang pelajar yang belum mengerti penggunaan aplikasi saat daring. Kendala ini mampu membuat pelajar keteteran karena dikejar waktu, serta kurang jelasnya instruksi tentang aplikasi yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran ini. Dengan jelas dan benar tentang aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran online. Pembelajaran online juga membuat pelajar gampang bosan dan stres, ditambah dengan tugas-tugasnya yang sangat banyak. Namun di balik dampak negatif ini terdapat juga dampak positif, seperti pelajar bisa lebih mengetahui aplikasi-aplikasi
yang sebelumnya tidak diketahui, menambah wawasan, juga orang tua lebih mudah untuk mengawasi perkembangan anak. Dalam hal ini juga peran orang tua sangat dibutuhkan untuk terus memberikan dukungan serta semangat kepada anak-anaknya dalam melakukan pembelajaran daring. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Risma atas pemberian informasinya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada para narasumber terkait tentang segi positif dan negatif dari pembelajaran secara daring. Kepada Mas Afan dapat bisa mendengar suara saya, Mas Afan? Bisa, Pak Moderator. Ya, Mas Afan, saya ingin bertanya tentang dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran secara daring dari segi positif dan negatif. Silakan Mas Afan untuk memberikan tanggapannya. Berbicara dampak negatif dan dampak positif dari pembelajaran daring ini, mungkin kita tahu ya bahwa kebanyakan dampak negatifnya ya. Kalau dampak positifnya yang saya tangkap itu seperti kita, para siswa atau mahasiswa bisa mempunyai banyak waktu dengan keluarga, dan para siswa bisa memilih metode pembelajaran yang variatif gitu. Jadi para siswa bisa belajar dengan metodenya sendiri yang mereka buat agar mereka nyaman pada saat belajar gitu ya. Kalau dampak negatif kita bisa lihat ancaman putus sekolah itu bisa sangat terjadi karena para siswa mungkin akan akan fokus bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli data atau kuota gitu Mas. Dan selanjutnya itu penurunan capaian belajar, sulit meresap materi perkuliahan atau pembelajaran, dan anak sulit diatur dan sulit bersosialisasi. Begitu Pak Moderator. Maaf kalau agak tersendat ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari narasumber pertama. Saya akan beralih ke narasumber kedua, yaitu Mbak Novi. Mbak Novi bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Baik, Mbak Novi, saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama terhadap narasumber pertama, terkait tentang dampak positif dan negatif dari pembelajaran secara daring. Mbak Novi, dipersilakan. Baik. Kalau menurut saya, dampak positif dari pembelajaran daring ini yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan di Indonesia, yaitu dengan penggunaan teknologi yang selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merangsek maju. Kemudian, muncul kreativitas baru yang tanpa batas dari para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan dari mahasiswa yang menciptakan hal-hal baru. Seperti misalnya membuat masker, ya seperti itu. Selanjutnya, bisa dijadikan ajang untuk penerapan ilmu di tengah keluarga, yaitu pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter itu sangat penting dan di kehidupan yang saat ini. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu banyak peserta didik yang mempersalahgunakan waktu belajar online, misalnya ketika belajar online sambil membuka sosial media seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Selain itu ada juga tentang materi pembelajaran yang membutuhkan praktik, misalnya seperti mata pelajaran biologi, fisika, kimia yang membutuhkan praktik di laboratorium. Padahal membutuhkan praktik di laboratorium. Nah, dengan adanya pembelajaran daring ini, mereka kesulitan untuk melakukan praktik tersebut. Padahal praktik tersebut bisa menumbuhkan karakter yang positif bagi peserta didik. Misalnya, peserta didik bisa menjadi semakin teliti, tekun, hati-hati, dan tidak mudah menyerah, serta bisa menghargai suatu proses yang dilakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sungguh baik dari Mbak Novi. Jadi selanjutnya saya akan beralih ke narasumber ketiga, yaitu Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Iya, Ya Mbak Tika, saya ingin bertanya untuk mungkin pada saat-saat ini banyak sekali siswa yang melakukan tentang ia tidak memiliki koneksi internet, ia tidak memiliki paket data, dan saat ia tidak memiliki paket data atau koneksi internet, toleransi lebih kepada siswa atau mahasiswa. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, yaitu kuota, itu sangat membantu sekali buat absensi. Sehingga solusi yang tepat, jika tidak memiliki paket data, mereka bisa pergi ke rumah teman untuk numpang wifi atau untuk tethering. Sekian dari saya. baik, terima kasih atas tanggapannya dari Mbak Tika. Selanjutnya saya akan beralih ke narasumber terakhir untuk Mbak Risma. Halo Mbak Risma. Ya, moderator. Baik, Mbak Risma, saya ingin bertanya seperti halnya pertanyaan kepada narasumber ketiga terkait jika seorang siswa tidak memiliki koneksi internet ataupun paket data, ia dianggap tidak mengikuti kelas secara online. Bagaimana tanggapannya, Mbak? Menurut pendapat saya, jika mahasiswa tidak memiliki paket internet atau jaringan internet, maka guru ataupun dosen harus bisa memakluminya. Karena kestabilan jaringan internet di setiap daerah berbeda-beda dan ada juga daerah yang belum bisa mengakses internet. Mereka, para pelajar ataupun mahasiswa yang tinggal di desa ataupun pegunungan yang jauh dari kota, harus bisa mencari jaringan yang stabil dan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mengikuti pembelajaran online ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Risma atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Mas Afan Dava. Nah, Mas Afan? Mas Afan? Bagaimana? Saya ingin bertanya, mungkin ini pertanyaan yang paling banyak ingin ditanyakan, yaitu terkait tentang pembelajaran secara offline ataupun online. Bagaimana pendapat Mas Dava jika pembelajaran secara daring ini diubah menjadi pembelajaran secara offline ataupun tatap muka? Kalau menurut saya itu masih menjadi dilema ya, Mas moderator, karena bisa kita lihat dari kasus COVID sendiri yang terus meningkat di Indonesia. Kalau untuk metode tatap muka langsung, itu akan ditakutkan akan timbul klaster baru COVID-19 ini. Jadi untuk saya itu untuk saat ini belum setuju, Mas. Begitu, Mas moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan berpindah ke narasumber kedua, Mbak Novi Hesti. Halo Mbak Novi. Ya. Baik, pertanyaannya masih sama seperti pertanyaan untuk narasumber pertama. Dari pengamatan Mbak Novi sendiri, lebih baik memilih sekolah secara offline ataupun tatap muka ataupun sekolah masih dalam tahap secara online. Silakan Mbak. Baik, kalau menurut saya pribadi lebih kepada sekolah secara offline atau luring. Karena menurut saya sekolah secara offline itu lebih efektif, di mana guru dan siswa bisa berinteraksi secara langsung dan materi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh para peserta didik. Akan tapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan, dan juga untuk dalam satu kelasnya itu tidak semua siswa masuk. Misalnya saja ada 20 siswa. Nah, berarti dalam satu kelas itu bisa 10 siswa, kemudian yang 10 siswa berarti kan sekolah itu bisa dibagi menjadi pagi dan siang. Nah, untuk 10 siswa itu bisa masuk pagi, kemudian 10 siswa berikutnya itu bisa masuk yang siangnya, seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Noviesti. Selanjutnya saya ingin berpindah kepada narasumber ketiga, yaitu Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Mbak Iya. Tika. Ya, Mbak Tika, saya ingin bertanya masih sama seperti pertanyaan untuk narasumber pertama dan narasumber kedua terkait tentang pembelajaran secara offline atau pembelajaran secara online. Silakan Mbak diberikan tanggapannya, Mbak. Kalau saya sendiri, saya setuju jika offline luring. Karena kita bisa bersosialisasi dengan teman, guru atau dosen, sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi kembali lagi, jika diadakannya luring, kita bisa menyebarkan lebih banyak COVID atau virus. Jadi lebih baik kita daring dulu. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan berpindah ke Mbak Risma. Mbak Risma bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Pak Moderator. Ya, Mbak Risma, saya ingin bertanya terkait tentang setuju atau tidaknya tentang pembelajaran online atau lebih memilih kepada pembelajaran secara offline ataupun tatap muka. Silakan, Mbak. Menurut pendapat saya lebih memilih untuk pembelajaran offline. Karena dari adanya pembelajaran online ini menambah banyak adanya dampak negatifnya daripada positifnya. Namun dalam pembelajaran offline ini kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Risma. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Mas Afandin Dava terkait saran ataupun solusi yang akan diberikan kepada pemerintah terkait tentang pembelajaran secara daring. Silakan untuk Mas Afandin Dava. Ya, solusi untuk pemerintah dari saya dilihat dari banyaknya kendala, terutama di media pembelajaran daring dan paket data itu, sebaiknya pemerintah itu harus memberikan kebijakan dengan membuka pelayanan gratis aplikasi daring bekerjasama dengan provider yang terkait agar beban para siswa itu tidak berat. Dan pemerintah mungkin juga bisa memberikan bantuan media pembelajaran daring, mungkin disalurkan ke sekolah masing-masing gitu, Pak Moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Afan Dava. Selanjutnya saya ingin berpindah ke Mbak Noviesti. Mbak Novi. Baik, ya. Mbak, silakan Mbak Novi untuk memberikan saran ataupun solusi kepada pemerintah terkait permasalahan yang sedang dihadapi kita saat ini. Baik, kalau menurut saya pribadi, pemerintah sebaiknya memperbanyak di daerah-daerah yang pelosok, di daerah-daerah terpencil mengenai koneksi jaringan internet. Misalnya saja dengan membangun tower yang bisa untuk koneksi jaringan internet. Karena walaupun ada bantuan kuota gratis dari pemerintah, akan tetapi jika tidak bisa digunakan karena gangguan sinyal atau hal lainnya, itu ya percuma saja. Jadi pemerintah bisa memperbaiki tentang sistem jaringan internet di daerah-daerah yang pelosok. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Novi. Selanjutnya saya akan berpindah ke Mbak Tika terkait saran ataupun solusi yang akan diberikan kepada pemerintah. Mbak Tika? Ya. Baik, Mbak Tika bisa memberikan saran ataupun solusi kepada pemerintah terkait pembelajaran secara daring. Menurut saya, pemerintah harus menyediakan jaringan Wi-Fi di fasilitas umum dan meningkatkan
jaringan Wi-Fi di perpustakaan kota atau perpustakaan daerah-daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya Mbak Tika. Selanjutnya saya akan beralih ke Mbak Risma. Halo Mbak Risma. Ya. Ya Mbak Risma, silahkan untuk memberikan saran ataupun solusi kepada murid terhadap permasalahan yang timbul akibat pembelajaran secara daring. Ya, menurut pendapat saya, pemerintah bisa mengizinkan beberapa sekolah untuk tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka bagi pelajar yang tidak memiliki handphone ataupun laptop, agar pelajar tersebut tetap bisa mengikuti pelajaran dan tidak mengalami ketertinggalan. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Dari Mbak Risma tentang sarannya. Baik, kita sudah sampai pada penghujung acara. Kesimpulan yang diambil dari diskusi kali ini adalah pembelajaran secara daring memiliki banyak dampak negatif maupun dampak positif. Maka dari itu, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pada permasalahan ini terkait banyaknya permasalahan yang timbul, mau itu terkait tentang kuota ataupun koneksi internet, dan sebaiknya pemerintah juga cepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul agar para siswa dapat melaksanakan pendidikan dengan baik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir pada diskusi kali ini.